Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para subscriber, para viewer dan pemirsa channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah karena atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua masih bisa berkumpul dan bertemu kembali. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ikhwafillah rahimakumullah, sudah lama sekali kami tidak hadir, tidak tayang karena kesibukan kami ya, harus mengurus dakwah kristologi di banyak tempat, banyak hal ya, terutama yang paling pokok adalah di YPM atau HID ya, sehingga channel kami sendiri kurang terperhatikan. Nah, makanya ini kami buat lagi perdana, insya Allah kita mulai aktifkan lagi, mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu para subscriber kami, para penonton kami sekalian ya. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya dan bimbingannya pada kita semua. Kita tahu bahwa sampai saat ini ya, tayangan yang berbau kristologi masih diminati oleh kaum muslimin ya, termasuk juga di kalangan ya non muslim gitu ya, di pihak Kristen tentunya ya. Bahkan silih berganti kita lihat ya, banyak bermunculan para debater baru ya, kristolog baru ya, apologet baru, kemudian youtuber yang baru juga, yang memiliki channel yang bernuansa dakwah kristologi ya. Ini tentu menjadi satu kabar gembira buat kita. Karena apa? Tentu semakin banyak orang yang peduli, yang concern untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pembentengan akidah atau apapun itulah dalam dunia dakwah kristologi ini, tentu semakin membuka jalan hidayah buat saudara-saudara kita non muslim. Mungkin juga bisa menjadi solusi buat saudara-saudara muslim kita yang memiliki masalah yang berhubungan dengan dunia kristologi. Misalnya dia punya istri yang beda iman, misalnya dia yang punya ada yang punya anak tapi kemudian murtad ya, dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah tidak sulit lagi ya menghubungi, mencari atau mungkin mendapatkan panduan, bimbingan dan bantuan ya dalam kasus-kasus pemurtadan misalnya. Karena sudah banyak gitu ya, sudah ribuan channel, sudah lahir banyak sekali ya para apologet yang Kristen maupun yang Muslim ya, yang muda ya, yang kemudian memberikan suatu nuansa baru ya. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah sebagai orang lama ya. Kalau dalam dunia dakwah kristologi ini, saya Ustadz Nababan gitu ya, ini termasuk kaum Old Testament gitu ya, kaum perjanjian lama gitu ya. Lain dengan bermunculannya para kristolog milenial sekarang ya, dengan berbagai macam stylenya, gayanya yang luar biasa. Jadi saya sebagai orang yang lama mendalami dunia dakwah kristologi, termasuk dunia debatnya, dari tahun 2004 saya memulai debat pertama kali sebelum adanya YouTube ya, sebelum ada ya informasi teknologi seperti sekarang ini gitu ya.
tentu menyadari bahwa memang kebutuhan umat untuk dakwah kristologi ini masih sangat tinggi. Kenapa? Karena kasus-kasus pemurtadan ini ya kelihatan tidak ada, kelihatannya tenang ya seperti di air di permukaan, tapi di bawah ini bergelombang ya, berkecamuk ya. Dia terus memakan korban. Ya, salah satu contohnya kemarin terakhir yang kami tangani di sini ada seorang mahasiswa dari perguruan tinggi Islam yang murtad karena ikut salah satu bimbingan belajar yang ternyata di dalamnya bimbingan belajar bahasa Inggris banyak bule-bule yang ternyata misionaris semua. Begitu juga sebelumnya kami juga nanganin kasus pemurtadan seorang mahasiswi ya perempuan ini, kalian tadi laki-laki di salah satu perguruan tinggi negeri ya di Semarang yang kemudian pacaran sama orang Kristen yang kemudian akhirnya dia dia murtad gitu ya, sudah murtad dia. Nah, ini tentu menjadi satu keprihatinan dan itu terjadi di mana-mana. Hampir di setiap tempat di Indonesia ini kasus-kasus semacam ini ada. Ya, tentunya ini menjadi satu ya keprihatinan kita bersama ya. Dan ini nggak akan hilang terus ya selama Islam Kristen berkembang sebagai sebuah agama dan keyakinan yang diminati oleh banyak orang, maka kasus-kasus murtad, mu'alaf ini akan terus ya terjadi, akan terus ada ya. Nah, yang mau kami sampaikan kali ini adalah bahwa alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Al-Hadid menyadari ya, para dai-dai kristolog ini, para kristolog-kristolog muda ini, para debater-debater muslim atau apologet-apologet muslim yang muda ini, para youtuber-youtuber kristolog muslim yang muda ini tentu memerlukan yang namanya asupan ilmu. Ya, karena apa? Karena tidak bisa kita dakwah tanpa ilmu ya. Betul ada hadis yang mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Tetapi bisa bermakna hadis itu lebih baik kamu sampaikan satu ayat tapi kamu kuasain gitu ya. Daripada kamu ya nekat dakwah tidak menguasai satu pun ayatnya, kan begitu misalnya ya. Nah, oleh karenanya sebetulnya kami sudah mulai sejak lama ya. Jadi Pondok Pesantren Al-Hadid ini termasuk sudah concern untuk memberikan pelatihan-pelatihan dakwah kristologi itu sejak tahun 2007 ya. Sejak didirikan di Gunung Kidul, memang apalagi memang niat awal kami di Gunung Kidul ini didirikan Al-Hadid ini memang untuk memberikan pembentengan akidah, memberikan pendampingan ya, memberikan transfer ilmu kepada para mubalik ya. Alhamdulillah misalnya ya kami punya yang namanya dai misi ya. Dai misi ini dai yang selain dia menguasai ilmu Islam, dia juga harus menguasai ilmu kristologi. Jadi ketika ada kasus kristenisasi atau kasus pemurtadan, ya dia sudah punya ilmunya. Ya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga sering ya diundang oleh Dewan Dakwah ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kristologi. Ya. Dulu kita kerjasama dengan almarhum Ustadz Bukhari, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur ya di Surabaya, untuk memberikan pelatihan kepada para dai-dainya yang ada di Gunung Tengger, Lumajang ya, yang ada di Banyuwangi, keliling gitu ya. Semua dai-dai yang pada waktu itu dikirim oleh Dewan Dakwah ke pelosok-pelosok pasti mendapatkan pembekalan dakwah kristologi dari kami di sini. Entah saya yang datang ke sana atau mereka-mereka dikirim ke sini untuk belajar tentang ini ya, dakwah kepada orang Kristen atau dakwah kristologi ini. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Kami memberikan pembekalan dakwah itu. Sebelum sekarang rame ya. Ini kan karena era digital, era milenial, sehingga dunia dakwah kristologi ini langsung jadi booming sekarang, jadi kacang goreng ya. Nah, salah satu yang melegenda itu ya adalah
Al-Hadid berhasil membuat buku panduan praktis, ya, nih ya, panduan praktis sekolah dai misi. Jadi kami ya membuat satu kurikulum sekolah dai misi, sekolah dai tapi khusus memiliki misi untuk dakwah kepada non muslim, pada orang Kristen, ya. Jadi sudah ada nih, sudah kami terbitkan ini buku ini dari tahun berapa ini ya? Sudah lama sekali nih, ya. Masya Allah ya. Bentar saya lihat di kata pengantarnya biasanya ada apa namanya ada. Oh, udah tahun 2012 ya. 1 Maret 2012 ini ya. Ini saya buat, saya susun sejak tahun 2012 buku ini sudah ada. Jadi sudah 10 tahun ya. Kurang lebih sudah 10 tahun buku ini. Dan ini menjadi ya ibaratnya itu menjadi kitab kuningnya santri Al-Hadid di sini. Ya. Jadi ini buku panduan praktis dakwah kepada non muslim, gampangnya gitu ya. Dan buku ini alhamdulillah ya sudah dipelajari ya dipakai sebagai mentor bagi para dai-dai yang dakwah di pelosok-pelosok yang bertemu langsung dengan kasus-kasus pemurtadan. Nah, baik kita sekilas ya, ini bukan bedah buku soalnya, saya mungkin sekilas menerangkan saja ya. Apa saja sih yang ada dalam buku ini? Buku ini konsepnya itu secara umum terbagi dua. Ya. Ketika seorang dai atau seorang santri di sini mempelajari buku ini ya, maka dia yang pertama dia akan dibekali dulu dengan teori. Ibarat orang kuliah ya, dia tidak akan bisa lulus kalau dia pondasi dasar teori ilmiahnya itu nggak nguasain. Ya, jadi teori itu penting. Maka dia harus menguasai betul teorinya, ya, bagaimana pembekalannya, ya, bagaimana menjaga kualitas dirinya, meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, baru kemudian setelah itu prakteknya. Maka ada nanti namanya praktek dakwah lapangan. Nah, teori di sini ada 15 pelajaran yang harus dikuasain oleh setiap dai misi atau orang-orang yang mau belajar dakwah kepada non muslim di sini. Ya. Jadi ada 15 pelajaran. Contohnya misalnya yang pertama menyenangi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap sukses menjadi debater muslim, menjadi apologet muslim, menjadi dai, ya, atau apapun itulah, YouTuber, kristolog. Kalau ternyata baca Qurannya nggak bisa, gimana mau seneng? Kita kan mau seneng sama Al-Quran itu kan harus bisa dulu baca Al-Qurannya. Nah ini ya, maka ini pondasi pertama. Ya, jadi menyenangi firman Allah. Bagaimana kita mau membela firman-firman Allah, ayat-ayat Allah kalau kita nggak seneng? Apalagi kita nggak bisa baca Al-Quran, ya ini celaka namanya. Pelajaran kedua misalnya, perhatikan cara kamu mendengarkan. Menjadi seorang apologet yang baik itu harus menguasai cara mendengarkan yang baik. Itu penting sekali, ya. Pelajaran ketiga, ya, saudara dapat meningkatkan daya ingat. Menjadi seorang debater, menjadi seorang dai atau apapun itu, ya, kalau memiliki daya ingat yang lemah, ya sudah, siap-siap saja ya. Pasti akan jadi bahan gorengan itu ya. Pelajaran 4, kerahkan diri Anda untuk membaca. Kita tahu ya, ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Jadi baca itu menjadi pondasi dasar berikutnya yang penting untuk dikuasai oleh seorang, entah itu apologet muslim, entah itu debater muslim, entah itu dai ya, atau apapun itu, membaca ini menjadi sesuatu yang penting. Pelajaran kelima, belajar itu bermanfaat. Jadi jangan lupa harus terus belajar. Maka di Al-Quran kan dikatakan utlubul ilma, di hadis ya maaf, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu ya, tuntutlah ilmu dari lahir sampai kamu mati. Nggak ada ya, istilah belajar itu finish ya. Termasuk jadi dai harus terus belajar ya. Kenapa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, kemudian ada yang keenam, cara melakukan riset. Nah, ini juga diajarin. Nah, ini udah kelasnya seperti orang kuliah nih ya. Ya, mungkin kelas-kelas
S1 awal ya, kemudian nanti riset, ada lagi riset lanjutan itu udah jenjangnya seperti S2. Pelajaran ketujuh membuat kerangka ceramah. Nah, jadi diajarin juga nanti bagaimana cara membuat kerangka ceramah. Pelajaran ke-8 mempersiapkan tugas untuk sekolah dai misi. Pelajaran 9 mempersiapkan ceramah bagi jamaah. Pelajaran 10 mempersiapkan ceramah umum, jadi ada ininya, bagian-bagiannya. Pelajaran 11 meningkatkan kesanggupan sebagai pengajar. Ya, jadi harus siap juga menjadi seorang mentor. Kenapa ilmu itu nggak akan bermanfaat di bawah mati sendirian? Ilmu itu akan bermanfaat kalau kita sebarkan, kita ajarkan. Maka di sini pelajaran 11 kita dididik, dilatih untuk menjadi seorang mentor, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang mursyid gitu ya, menjadi seorang murabbi bagi mad'u kita, bagi orang yang di bawah kita yang belajar gitu ya. Kemudian pelajaran 12 cara mengembangkan keterampilan bercakap-cakap atau berdialog. Jadi dialog itu, debat itu nggak ujuk-ujuk aja seperti debat kusir. Ada seninya, ada keterampilannya di situ. Nah, ini harus dipelajari. Ya. Pelajaran 13 mengetahui caranya memberi jawaban. Ya. Jadi memberi jawaban itu nggak sembarangan, nggak salah-salahan ya. Maka caranya memberi jawaban seperti apa? Pelajaran 14 berkomunikasi lewat ya medsos kalau sekarang ya, dan surel itu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan dakwah di medsos. Pelajaran 15 jadilah progresif ya, menjadi Islam yang progresif, membuat kemajuan ya, jangan menjadi Islam yang apa namanya tuh regresif atau mundur ke belakang gitu ya. Nah, ini tentu apa namanya menjadi penting. Nah, inilah contoh 15 pelajaran ya yang diajarin secara teori dengan begitu mendalam di dalam buku ini ya. Berapa lama teori ini dikuasai ya? Ya 1 semester kalau orang kuliah ya. 1 semester belajar teori ini, 1 semester belajar praktek, setahun ya sudah bisa dakwah ya di lapangan ya. Menjadi seorang penceramah bisa, menjadi seorang debater bisa, menjadi seorang dai lapangan juga bisa. Ini buku ini mengajarkan untuk menjadi semua hal. Karena di sini nanti di dalam prakteknya kita akan diajarkan bagaimana dakwah di atas mimbar ya, bagaimana dakwah di seminar-seminar, forum-forum resmi akademis ya. Kemudian ada juga dakwah di masyarakat, door to door seperti apa, di lapangan seperti apa. Kemudian debat itu seperti apa, bagaimana ya. Jadi semuanya diajarin di sini. Maka Al-Hadid sudah dari tahun 2012 menyusun satu buku yang digunakan untuk menjadi panduan praktis ya untuk dakwah kepada non muslim. Jadi bisa dibilang bicara kristologi ya, memang di Pondok Pesantren Al-Hadid ini termasuk salah satu pondok pesantren yang concern tentang kristologi sudah sejak lama. Jadi bicara kristologi mbahnya ya mungkin di Al-Hadid ini gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Kenapa? Karena buku ini menjadi saksi ya bagaimana keberhasilan Pondok Pesantren Al-Hadid membuat satu buku panduan sebelum orang-orang lain pada mikir itu. Ya. Sebelum yang lain punya kurikulum, nyusun kurikulum mu'alaf segala macam, kami sudah dari tahun 2012 sudah berhasil. Dan saya nyusun buku ini berapa lama? Kalau nggak salah di sini saya ceritain di kata pengantar ini berapa tahun ya? 3 tahun atau 4 tahun saya lupa dulu ya. Jadi saya sempurnakan akhirnya kemudian jadilah buku panduan praktis ini. Ya. Nah, bagi antum yang kepengen belajar ya monggo datang aja ke sini langsung ya. Jadi santri di sini ya, jadi dai misi di sini ya. Karena memang apa? Betul ya, tadi seperti yang saya sampaikan, yang namanya dakwah itu siapapun bisa ya. Nggak perlu harus nunggu hafal Al-Quran, nggak perlu nunggu harus hafal hadis. Kewajiban membela agama Allah, semua setiap muslim wajib membelanya. Tapi ingat ya, ada dakwah yang bersifat insidental, ada yang namanya dakwah yang bersifat konseptual.
Ketika kita bicara dakwah insidental, oke, siapapun, mau abang beca, mau tukang ojek, mau siapapun, ketika dibutuhkan, dipanggil untuk dakwah, semua maju. Tidak perlu ilmu, tidak perlu konsep, tidak perlu wawasan dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara dakwah konseptual, maka diperlukan ilmu. Nah, ketika ilmu itu dibutuhkan, nyarinya kemana? Salah satunya adalah belajar lewat buku ini. Ya, buku ini ya menjadi panduan. Bagaimana dalam waktu 1 tahun saja, insya Allah kita sudah bisa mencetak dai-dai yang memiliki kapabilitas atau kemampuan SDM dan insya Allah kualitas yang baik. Ya, nah nanti tentu dilengkapi dengan referensi yang lain. Ini kan jadi salah satu referensi. Gitu ya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan para apologet Muslim, para debater-debater muda, ya para kristolog-kristolog milenial, dan para pemilik channel-channel YouTube Kristologi yang ada di luar sana, ya para junior-junior saya, ya saya berharap dengarkanlah masukan dari saya. Kalau antum memang betul-betul ingin fokus membela agama Allah supaya lebih dalam lagi, maka bekalilah diri antum dengan ilmu. Ya, jangan habis waktu untuk berdebat saja, tapi juga harus dicas juga. Ya, baterai HP tidak bisa bertahan ketika digunakan terus. Ya, dia harus dicas, ya, dia harus di di refresh, ya. Dia harus dicek, oh ya ternyata file sampahnya udah banyak, harus dibersihin lagi, mungkin harus dibooster lagi dan sebagainya lah gitu ya. Ibarat HP itu seperti itu. Jadi kalau antum nggak mau belajar, hanya sibuk debat sana debat sini, hanya sibuk untuk mengeluarkan energi untuk menghadang gerakan-gerakan mereka, sementara antum tidak pernah memikirkan diri antum harus dicas juga, harus diisi juga, ya maka siap-siap pasti akan tumbang sehebat apapun antum. Ya, maka kita setuju bahwa dakwah konseptual ini adalah dakwah yang terbaik, dakwah yang harus kita pikirkan ke depan bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan setiap momen-momen berharga ketika kita diminta untuk membela agama Allah. Demikian dari saya di saat-saat yang awal ini untuk membangkitkan semangat buat kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Oh ya, mungkin nanti ada yang bertanya, apakah buku ini dijual bebas? Tidak, ya. Buku ini hanya boleh didapat setelah menyempatkan waktu untuk belajar di sini. Ya. Jadi karena ini sifatnya panduan, bukan buku bacaan. Kalau mungkin baca buku saya yang lain, misalnya ada judulnya Syahadat Menghancurkan Salibku, kemudian Injilku yang Ternoda, bisa cuma sekedar baca aja udah, ya, karena sifatnya itu hanya sekedar referensi. Kalau ini nggak bisa, ini kan panduan praktis. Jadi buku ini sifatnya bukan untuk dibaca tapi untuk dipelajari, ya kan. Maka harus ada yang ngajarin, ya. Saya harus memberikan panduannya pada antum, ya kan, bagaimana cara mempelajari pelajaran 1 sampai pelajaran 15 tadi yang teori, plus nanti prakteknya seperti apa, gitu ya. Karena apa? Karena konsep itu tidak bisa diterangkan hanya lewat buku ini, ya. Konsep itu juga masih ada di otak saya, sehingga harus saya tularkan secara langsung, face to face, gitu ya. Oke ya. Jadi itu, maka di sini tidak dijual bebas. Saya tulis di sini khusus untuk santri Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Ya, kenapa? Karena buku ini hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang sudah resmi, ya, belajar menjadi dai misi di sini dan ikut sekolah dai misi di sini. Jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.